Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemudahan yang Allah Jalla Jalaluh limpahkan kepada kita. Allah masih berikan kesempatan untuk kita mempersiapkan diri, masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih memberikan kesempatan untuk kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayatnya, kemudian mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih diizinkan kita untuk merenungi, mentadabburi, mempelajari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali seorang hamba diberikan taufik, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ilmu, karena majelis ilmu merupakan surga yang Allah Subhanahu wa taala adakan di dunia. Di dalamnya kenikmatan yang luar biasa, terdapat di dalamnya ketenangan, terdapat di dalamnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan mintalah kepada Allah ats-tsabat atau keteguhan hati. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan untuk senantiasa kita berada di jalan kebaikan. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji surah Al-Luqman, surah Luqman. Sebelumnya kita telah mempelajari ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita telah menjelaskan bagaimana seseorang wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin, seseorang yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat ihsan, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, dan sungguh hamba tersebut telah berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh. Kemudian kita juga telah menjelaskan sebelumnya di ayat sebelumnya, wa man kafara fala yahzunka kufruh, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau seandainya orang-orang
tersebut tidak beriman kepada apa yang kau sampaikan. Mereka kufur. Fala yahzunka kufur. Maka janganlah engkau bersedih atas kekufuran mereka. Apapun yang kau sampaikan, engkau hanya diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah. Diterima atau tidak, itu tidak akan pernah membuatmu bersedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan numatti'uhum qalila, kami berikan kebahagiaan untuk mereka sedikit, wa nattarruhum ila adzabin ghalidh, dan kami berikan kepada mereka setelah itu azab yang sangat pedih. Dan insyaallah kita akan mulai pembahasan di ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-25 mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir ketika ditanya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka meyakini semua kekuasaan hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Para ulama menjelaskan hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Kita telah mempelajari sebelumnya bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang, Allah memberikan nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kemudian di ayat ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seluruh nikmat yang telah kita jelaskan di awal, yang telah Allah sebutkan di awal surah Luqman. Orang-orang kafir musyrik, mereka meyakini nikmat tersebut, mereka tidak mengingkari nikmat tersebut. Itu hubungannya antara ayat ini dan ayat sebelumnya. Bahwa di ayat ini Allah menegaskan bahwa nikmat-nikmat yang telah disebutkan tadi diimani oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki, bahwa Allah Jalla Jalaluh yang mengatur segala sesuatu, yang mendatangkan siang dan malam. Mereka mengimani itu. Dan itu semua seharusnya membuat mereka tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua seharusnya membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi ternyata tidak. Kemudian hubungan selanjutnya dengan ayat-ayat sebelumnya dijelaskan oleh para al-ulama bahwa mereka tidak beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan Allah menguatkan Nabi kita, fala yahzunka kufruh. Jangan sampai kekufuran mereka membuat engkau sedih. Dan engkau sedih wahai Muhammad atas kedustaan mereka. Kemudian Allah menjelaskan di ayat ini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi kita alaihi salatu wasalam, tidak perlu kau bersedih wahai Muhammad. Sejatinya orang musyrik itu sudah mengakui bahwasanya saya ini adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keterangan itu sudah sampai kepada mereka. Mereka sudah tahu itu semua. Jadi apa yang membuatmu bersedih? Mereka sudah mengakui bahwa Allah Jalla Jalaluh menciptakan langit dan menciptakan bumi. Dan mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa. Dan Allah telah terangkan sekarang di dunia, dan nanti di akhirat akan Allah terangkan kembali. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-25 surah Luqman, beliau mengatakan wala in sa'altahum. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, ini orang-orang musyrik,
Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi SAW kepada orang musyrik adalah berkaitan tentang akidah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Akidah keyakinan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Segala sesuatu yang Allah lakukan itu adalah tauhid rububiyah. Menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghendaki sesuatu, ya, mengatur siang dan malam, mematikan, menghidupkan, seluruhnya tauhid rububiyah. Allah bertanya kepada orang-orang musyrik melalui lisannya Nabi alaihi salatu wassalam. Tanyakan kepada mereka, apakah mereka bertauhid tentang rububiyah? La yaqulunna Allah. Mereka berkata, semuanya yang menciptakan adalah Allah. Berarti mereka beriman tentang tauhid rububiyah. Atau dikenal dengan tauhidu al-ilmi al-qasdi. Kalau dulu tauhid itu dibagi dua. Ada tauhid ibadah, ya, ada tauhid al-ilmi. Tauhid ilmi adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Ini diimani oleh orang-orang musyrik. Diimani oleh orang-orang musyrik. Tapi mereka tidak menegakkan tauhid uluhiyah. Dan cara Allah Subhanahu wa taala untuk membantah mereka, untuk mengingatkan mereka dengan menegaskan akan keimanan mereka terhadap tauhid rububiyah. Kalau Anda berakidah, bertauhid dengan rububiyah, kenapa Anda tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah? Kenapa Anda beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhwatal iman, mereka mengakui. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Qulil hamdulillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Apakah alhamdulillah mereka beriman? Setelah mereka mengatakan Allah yang menciptakan kami. Maka jawabannya tidak. Alhamdulillah di sini maksudnya allazi azharal hujjata, yang telah menampakkan bukti, yang menampakkan hujjah. Kita jelaskan tadi. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Siapa yang kafir, maka jangan kekafiran mereka membuat engkau bersedih wahai Muhammad. Sekarang Allah tegaskan, sekarang di dunia telah ditegakkan hujjah sebelum akhirat. Apa hujjahnya? Tanya kepada mereka. Apa kata Allah? Apakah siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi kita, wa qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Apa alhamdulillah atas apa? Bahwasanya telah tegak kepada mereka hujjah, telah tegak kepada mereka bukti, tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dah tahu. Kemudian bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan banyak di antara mereka yang tidak mengetahui. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui, kata para ulama, bukan dia tidak tahu, tapi ilmu itu tidak bermanfaat untuk mereka. Ini sebagian tafsiran, nanti insyaAllah kita akan lihat. Ya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya mereka, banyak dari mereka tidak mengetahui, bukan tidak berilmu. Sebagian ulama mengartikan ya tidak berilmu, kebodohan mereka. Tapi sebagian ulama mengartikan bahwa tidak mengetahui, dia sudah tahu ilmunya tapi tidak bermanfaat ilmunya. Tidak bermanfaat ilmunya. Sebagian ulama mengartikan bahwa mereka tidak mengetahui bahwasanya yang menciptakan adalah yang berhak untuk diibadahi. Berarti mereka jahil, tidak punya ilmu. Oh, kalau sudah kita yakini Allah menciptakan,
maka hanya Allah yang kita ibadahi. Sebagian lagi tidak. Orang Arab tahu, orang-orang musyrik dahulu tahu bahwa ibadah hanya kepada Allah. Tapi kenapa tidak mereka lakukan? Ilmunya tidak bermanfaat. Maka di antara faedahnya, ketika seseorang dia berilmu tapi tidak bermanfaat, sejatinya dia jahil. Sejatinya dia jahil dan bodoh. Dia tahu hukumnya haram, tapi masih dia kerjakan, berarti dia jahil. La ya'lamun, dia tidak tahu. Ya, jahil. Jadi tetap diazab, iya tetap diazab. Kenapa? Bukan berarti bal aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui, berarti tidak tegak padanya hujjah, tidak. Hujjah sudah tegak. Tegaknya hujjah berarti dia sudah tahu. Tidak mungkin hujjah itu tegak kalau tidak diketahui. Pasti orang tahu. Tapi kenapa Allah katakan tidak mengetahui? Maksudnya tidak bermanfaat apa yang mereka ketahui. Dia sudah tahu, tapi dia tidak tegakkan. Maka itulah makna daripada bal aktsaruhum la ya'lamun. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau seandainya kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan adalah Allah. Qul alhamdulillah. Katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah telah tegak hujjah. Sebagian mufassir mengartikan di antara Ibnu Jarir, maksudnya alhamdulillah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, ada dua tafsiran. Tapi jamaah kaidah di dalam tafsir, ketika pendapat para ulama itu tidak bertabrakan, ya, kaidah dalam tafsir disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau seandainya dua makna dalam satu ayat memiliki dua makna dan tidak bertabrakan, maka kita ambil dua-dua maknanya. Berarti waqulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Bisa jadi maksudnya alhamdulillah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Makna kedua, alhamdulillah telah tegak hujjah kepada mereka. Dan mereka akan diadili nanti di akhirat. Itu yang membuat Nabi tidak bersedih. Karena saya telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Kemudian di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mulai berdalil. Setelah ayat sebelumnya, wa qulil hamdulillah, katakan alhamdulillah. Yani Allah menetapkan bahwasanya Allah adalah zat yang dipuja dan dipuji. Dan Allah adalah zat yang maha sempurna. Adalah zat yang harus diibadahi. Kemudian Allah menjelaskan, Allah mulai berdalil. Ya, ini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Allah mengatakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat setelahnya Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wal ard. Dan milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini merupakan dalil dari ayat sebelumnya bahwa alhamdulillah tadi. Ya, katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah Allah menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah bahwa Allah yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian Allah mengatakan innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah adalah zat yang maha kaya, zat yang sempurna, yang tidak sedikit pun membutuhkan bantuan dari yang lain. Kenapa kita meminta kepada Allah? Karena kita memiliki kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna dari segala sisi. Tidak ada satu cacat pun, satu kekurangan pun pada zat Allah dan sifatnya. Maka Allah tidak akan pernah membutuhkan siapapun. Dan Allah adalah tempat seluruh makhluk meminta. Kenapa? Dia sempurna. Itulah makna daripada Allahus Samad.
Jadi arti Allahus Samad adalah Allah yang sempurna zatnya, yang tidak memiliki sedikit pun cacat dan kurang. Maka dia tempat dibutuhkan. Makanya ikhwan, setiap hidup kita memiliki kekurangan. Tak ada yang sempurna. Maka ketika Anda meminta sesuatu, mintalah kepada Allah, karena dia sempurna. Makanya dikatakan Allahus Samad. Dan Allah sifatnya adalah Al-Ghani. Dia tidak membutuhkan, dikatakan seseorang dia kaya, cukup kalau seandainya dia tidak membutuhkan yang lain. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jelaskan, Allah gandengkan Al-Hamid, yang terpuji. Al-Hamid, yang terpuji dalam zatnya, sifatnya dan perbuatan. Apa hubungan antara Al-Ghani dan Al-Hamid? Allah memiliki sifat yang sempurna. Dia tidak membutuhkan yang lain, tapi dia terpuji. Tapi dia terpuji. Dia kaya, tapi terpuji. Dan kebanyakan yang kaya tidak terpuji. Itu makhluk. Setiap yang kaya banyak yang tidak terpuji. Karena kebanyakan perbuatan yang melampaui batas muncul dari orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kelebihan. Selalu melampaui batas. Tidak mungkin datang dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Dia melampaui batas. Tidak mungkin. Kalau dia lemah, tak punya kekuatan, apa yang dia membuat? Sekarang Allah zat yang maha sempurna. Apakah dia akan berbuat keburukan? Tidak. Hamid. Dia sempurna. Dan dia terpuji. Dengan kekuasaan yang sempurna, bisa melakukan apapun, bahkan keburukan bisa dia buat segala sesuatu, tapi tidak akan terjadi. Kenapa? Dia punya satu sifat namanya Hamid. Maka digandengkan antara sifat Al-Ghani dan sifat Hamid. Ini kaidah dalam asma dan sifat. Ada dalam kaidah asma dan sifat, namanya sifat talazum wa tadhamun. Sifat-sifat Allah itu terkadang dia saling melazimkan. Ketika ada sifat ini, mesti ada sifat ini. Dan dalam ayat sering digandeng dua sifat. Itu bukan berarti tidak memiliki makna. Ikhwan, Al-Quran setiap katanya dia memiliki makna. Ketika Allah gandengkan dengan ini, dia punya makna. Ketika Allah gandengkan dengan ini, dia punya makna. Ketika Allah menggunakan huruf ini, dia punya makna. Itulah mukjizat Al-Quran. Maka faedahnya di sini bahwa seluruh yang ada pada makhluk ketika dia memiliki kecukupan, disitulah dia akan melampaui batas. Dia akan berbuat keburukan, dia akan berbuat kezaliman, berbeda dengan Allah. Dia zat yang maha sempurna, zat yang maha cukup, dan dia terpuji. Berarti tidak akan pernah hamba merasa khawatir dan takut. Kenapa? Kekayaan Allah bukan kekayaan yang akan menzalimi hambanya. Ya, maka tidak mungkin Allah menzalimi kita, tidak mungkin, sedikit pun tidak mungkin. Karena dia terpuji terhadap sifatnya, perbuatannya. Sakit pun Anda itu terpuji. Susah rezeki Anda itu terpuji, karena itu Allah yang menetapkan. Makanya dalam hadis Nabi SAW disebutkan, setiap perkara hamba itu seluruhnya baik. Ya, dia selalu bersyukur. Kalau dia mendapatkan nikmat, ya dia mengucapkan Alhamdulillah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia katakan Alhamdulillah juga ala kulli hal. Selalu pujian-pujian kepada Allah. Sulit, senang, dapat selalu memuji Allah. Kenapa? Dia tahu Allah punya sifat Al-Hamid. Ya, dia yang dipuji pada zatnya, sifatnya, perbuatannya, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Jahid. Kemudian ayat setelahnya, bahwa Allah sebutkan tadi, Allah itu Al-Ghani. Dia memiliki yang ada di langit dan bumi. Apakah punya batas? Allah jelaskan di ayat setelahnya, bahwa apapun yang Allah miliki tidak terbatas. Ya, dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan,
kalau seandainya lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ya, seluruh manusia berkumpul ala sa'idin, dalam satu tanah, ya, hadisnya kama qala, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ma naqasat min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seluruh manusia yang ada di alam semesta ini, makhluk yang ada berkumpul dalam satu tanah, dia meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, maka kekuasaan, kekayaan, kecukupan Allah, ya, kekayaan Allah tidak akan berkurang. Kemudian Allah gambarkan, kecuali, nah ini balaghahnya, ini tingginya bahasa yang digunakan oleh Nabi. Kecuali ketika kita celupkan satu jarum ke dalam lautan. Itu secara akal kita mengambil kesimpulan tidak akan berkurang. Allah mengatakan tidak akan berkurang kecuali. Berarti di pikiran kita, berarti bisa berkurang. Kemudian Allah berikan gambaran yang juga tidak berkurang. Bahasanya apa? Mustahil. Allah sudah pakai kecuali. Tapi mustahil sudah kecuali. Biasanya sudah kecuali bisa. Kamu bisa naik kelas kecuali, berarti tanda dia akan bisa naik kelas. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan bahwa kerajaan Allah tidak akan berkurang. Dijelaskan tidak akan berkurang kecuali. Berarti kalau sudah kecuali, pikiran kita dia akan berkurang. Allah menggambarkan seperti sebuah jarum dimasukkan ke dalam lautan. Sekarang saya punya air ini. Saya masukkan satu jarum. Mungkin tidak tumpah. Mustahil. Ini air dalam satu gelas. Tidak akan melimpah. Apalagi dalam satu lautan yang besar. Mustahil dia akan melimpah. Sedikit air itu mustahil. Sudah pakai kecuali. Ternyata tidak pula. Artinya kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batas. Banyak manusia hari ini khawatir dengan hidupnya. Padahal dia beriman bahwa Allah kekayaannya tidak terbatas. Gelisah dia. Ya, yang paling jelas ketika dulu masa Covid. Kebingungan. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki rezeki. Kemudian perhatikan, di ayat ini Allah tegaskan, ayat setelahnya, ayat ke-27. Apa kata Allah? Walau annama fil ardi min syajaratin. Kalau seandainya sungguh. Ini kalau dalam ilmu bahasa, law ini harful limtina kalau bahasa kitanya. Ya, artinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena hal itu tidak ada. Dia tidak akan mungkin terjadi. Kalau seandainya di bumi ini, ya, fil ardi min syajaratin aqlamun, itu ada sebuah pena dari pohon. Pohon ini akan dibuat jadi pena dan itu mustahil. Akan bisa. Wal bahru yamudduh. Kemudian lautan yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Kemudian lautan digabungkan. Ya, 7 lautan digabungkan. Dikatakan oleh al-mufassir, ya, maksud 7 lautan digabungkan ini bukan membatasi, tidak. Dikatakan oleh al-Imam Ibnu Katsir, innama dzukiratis sab'atu ala wajhil mubalaghah. Disebut 7 bukan 7 lautan ini ada 7, enggak. Maksudnya mubalaghah. Orang Arab biasa nyebut 7. Maksud 7 itu banyak. Kalau seandainya sebanyak lautan itu digabungkan jadi satu. Dan pohon-pohon itu sebagai penanya. Ditulis kalimat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Jalla Jalaluh. Maka ma nafida, apa kata Allah? Ma nafidat kalimatullah. Maka kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Tidak akan habis, jamaah yang dirahmati
dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini senada dengan firman Allah, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Bahkan dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan kalau seandainya lautan dibentangkan untuk menulis kalimat Allah, maka lautan itu akan habis sebelum habisnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini Asy-Syaikh As-Sa'di beliau menjelaskan. Kata beliau, "Hadza tamtsilu min babi taqribil ma'na." Ini perumpamaan hanya mendekatkan makna, bukan makna sebenarnya. Ya, jangan pernah mau dicoba kita tebangin seluruh pohon, coba kita tulis. Nah, maksudnya takribil makna. Allah ingin kita berpikir, ini pohon sebanyak ini di dunia ini, plus lautan yang lebih banyak dari daratan, jumlahnya yang tidak diketahui jumlahnya berapa. Ketika menulis kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan habis. Kemudian alladzi la yutaqul wusulu ilaihi illa al-afhami wal adhan, yang tidak akan pernah sampai ya kemampuan kita untuk memahaminya, dan tidak akan pernah sampai ke pikiran kita, kata Asy-Syaikh As-Sa'di. Ya, walaupun Allah berikan gambaran, engkau tulis dengan pohon-pohon, tidak akan sampai kepala kita. Wa illa fal asjaru wa in tada'afat, kata beliau. Kalaulah pohon-pohon itu jumlahnya banyak, ad'afan katsira, wal buhuru law imtaddat bi awsafin mudha'afah, dan lautan dia dikali lipatkan sebanyak mungkin, fa innahu yutasawwaru nafaduha wa inqida'uha likauniha makhluqatan. Maka kata Syekh Sa'di, maka lautan dan pohon dia akan habis. Kenapa? Karena kedua itu adalah makhluk. Kedua itu adalah makhluk. Wa amma kalamullah, adapun firman Allah, fala yutasawwaru nafaduhu, tidak pernah terbayangkan dia akan habis. Kenapa? Dia adalah firman Allah, dia adalah zat Allah, dia adalah sifat Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan pernah habis. Beda dengan makhluk. Makanya ini menegaskan tentang apa tadi? Al-Ghani. Bahwa Allah itu sangat kaya. Kekayaannya bahwa makhluk itu akan habis. Apa yang kita miliki akan habis. Dan kita memiliki waktu dan masa berbeda dengan zat dan sifat Allah. Allah sebutkan satu contoh saja. Kalimatullah. Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, bal dallana ad-dalilu syar'iyyu wal aqliyu ala annahu la nafada lahu wala muntaha. Bahwa telah ditunjukkan secara dalil syariat atau dalil akal. Kita punya dalil akal, kita punya dalil syariat. Dalil itu banyak. Ya, dan dalil akal itu sangat dibutuhkan. Ya, apalagi untuk menjelaskan agama kepada orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Quran. Anda bawa dalil dari Quran, tidak akan didengarnya. Maka butuh dalil akal. Mau dalil syar'i, kata Syekh Sa'di, mau dalil akal, la nafada lahu, tidak akan pernah habis kalimat Allah, tidak ada akhirnya. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau menjelaskan, al-abhuru idza quddirat midadan tanfad, bahwa lautan kalau seandainya kita jadikan dia sebagai tinta, maka dia tidak akan habis. Wa kalimatullahi la tanfad, dan kalimat Allah dia tidak akan habis. Sedangkan lautan dia akan habis. Maka kata beliau, berkatalah a'immatus sunnah, para ulama sunnah, ulama terdahulu, mereka mengatakan, lam yazalillahu mutakalliman, Allah masih berbicara. Kaifa sya'a, bagaimanapun yang Allah inginkan, wa bima sya'a, dan dengan apapun yang Allah inginkan. Ini akidah ahlu sunnah, meyakini bahwa Allah Jalla Jalaluh dia punya sifat kalam, dia berbicara.
Bagaimanapun Allah inginkan dia berbicara. Kapanpun Allah inginkan dia berbicara. Tidak bisa dibatasi. Berbeda dengan akidah Asy'ariyah dan akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka terang-terangan dengan tegas mengatakan Allah tidak berkata. Al-Quran adalah makhluk. Ya, Allah tidak berfirman. Allah tidak punya sifat kalam. Kalau Allah berbicara berarti dia sama dengan makhluk. Ya. Sedangkan Asy'ariyah dia bermain-main. Apa namanya bahasa kitanya seperti taqiyah, apa bukan, tak pula disebut taqiyah. Taqiyah sifatus Syiah. Dia seolah-olah dia meyakini padahal tidak. Mereka mengatakan bahwa Allah punya sifat kalam. Tapi kalau Allah tidak bisa berbicara. Coba, Allah dia punya sifat berbicara tapi tidak bisa berbicara. Itulah akidah mereka. Pasti bingung kita. Allah dia punya sifat berbicara tapi tidak bisa berbicara. Sama saja, berarti artinya Allah tidak berbicara. Loh, kok bisa Allah berbicara? Karena mereka ingin berlari daripada apa? Mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka takut mengatakan Al-Quran makhluk. Maka dia sebutkan Allah itu berbicara. Tapi Allah tak berbicara. Maksudnya apa Ustaz? Allah tak berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala kalau berbicara sekarang, berarti dia punya sifat hadath. Apa arti hadath? Dia mengalami sesuatu yang baru dan itu sama dengan makhluk. Bisa dipahami? Kalau Allah berbicara berarti konsekuensinya Allah berbicara pakai suara. Kita berbicara pakai suara sama dengan makhluk katanya. Kalau Allah berbicara berarti dirangkai dengan huruf-huruf. Berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala merangkai huruf-huruf sama seperti kita. Berarti Al-Quran di tangan kita, akidah Asy'ariyah mengatakan makhluk. Tapi mereka abu-abu. Al-Quran itu kalamullah. Coba tanya, yang engkau baca apa? Pasti bilang makhluk. Yang ini yang kita pegang apa? Makhluk. Ya, Al-Quran yang lafaz-lafaz yang ada di dalam mushaf katanya makhluk. Yang kita lantunkan itu makhluk. Ya, keyakinan mereka. Kenapa Allah itu dia tidak berbicara, tapi dia punya sifat berbicara. Itu yang dikenal dengan kalamun dzatiyun. Dia punya sifat kalam zat, tapi dia tidak berbicara. Makanya lebih bingung belajar akidah Asy'ariyah. Panjang dia. Akhirnya banyak daripada ulama Asy'ariyah yang dahulunya, kemudian mereka meyakini bahwa akidah Asy'ariyah ini membuat hidup mereka menjadi kebingungan. Di antaranya Al-Imamul Ghazali, di antaranya Al-Imamul Razi, di antaranya Al-Imam Asy'ari sendiri pendirinya, dia bertobat di akhir hidupnya. Ya. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah masih tetap berbicara sampai hari ini, sampai hari kiamat. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah akan bertanya kepada kita tentang nikmat yang kita dapatkan di surga. Ya, kemudian Allah bertanya, hal min mazid, apakah kalian mau nambah lagi dari nikmat ini? Kita bilang, ya Allah, ini sudah nikmat luar biasa. Mau nambah pakai nikmat apa? Ternyata nikmat yang lebih besar daripada nikmat surga adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat di atas nikmat surga. Yaitu nanti dijelaskan dalam ayat-ayat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jayid. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, innallaha aziz. Allah memiliki kekuasaan. Aziz. Allah memiliki kekuatan. Tapi dengan kekuasaan dan kekuatan Allah, Allah tidak pernah bertindak sembarangan. Kenapa? Allah jelaskan setelahnya apa? Hakim. Allah itu bijaksana. Tidak menggunakan kekuasaan sembarangan.
Maka digandengkan, sering kita dengar Azizun Hakim. Kenapa? Karena kekuasaan Allah Jalla Jalaluh adalah kekuasaan sempurna. Tidak sempurna kekuasaan Allah kecuali Allah adalah bijaksana. Dan Allah punya sifat bijaksana. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan kekuasaannya dengan kebijaksanaannya. Makanya tidak ada satu perbuatan Allah yang sejatinya Allah tetapkan, Allah buat itu buruk, sejatinya itu baik. Makanya Allah tetapkan Fir'aun menjadi orang paling kafir, itu baik untuk siapa? Untuk manusia setelahnya, menjadikan pelajaran. Ya, bukan berarti Allah zalim, tidak. Allah tidak pernah berbuat zalim. Jaid. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit faedah sebelum nanti kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Di antara faedah yang penting bahwa tauhid rububiyah la yanfa'u man aqarra bihi faqat. Tidak cukup kita bertauhid dengan rububiyah. Harus bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ini penting, catatan sangat penting. Bahwa tauhid rububiyah saja tidak memasukkan orang ke dalam Islam. Ada seseorang mengatakan Allah adalah Tuhan, Allah adalah pemberi rezeki, dia meyakini seluruh perbuatan Allah, tapi dia beribadah kepada selain Allah, maka jawabannya tidak akan pernah memasukkan mereka ke dalam Islam sedikit pun. Dia beribadah kepada selain Allah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Orang musyrik terdahulu mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Tapi tidak pernah mereka diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Kenapa? Tidak mereka beribadah kepada Allah semata. Maka tauhid, pembagian tauhid itu bukan berarti membagi Allah menjadi tiga. Berarti tauhid yang dibagi menjadi dua, menjadi tiga, kita mengenali dalam sisi apa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dari satu sisi saja? Apa harus dari dua sisi, harus dari tiga sisi? Ya, jaid. Kemudian faedah yang kedua sebelum kita azan, bahwa tadi kita jelaskan catatan yang sangat penting, ilmu. Ya, Allah mengatakan la ya'lamun, banyak dari mereka tidak mengetahui. Bahwasanya Allah menafikan ilmu, yang dimaksud adalah menafikan manfaat ilmu untuk mereka. Jadi mereka sudah berilmu, akan tetapi tidak memanfaatkan ilmu yang mereka miliki, sama dengan mereka tidak berilmu. Maka kita yang hadir di sini, kalau sudah mengetahui dan tidak kita jalankan, berarti sama kita seperti orang-orang tidak berilmu, bahkan lebih parah. Kemudian jawabannya selanjutnya, Ustaz, kalau kayak gitu saya tidak berilmu saja. Ya sudah, siap-siap diazab oleh Allah. Kenapa? Tidak ada uzur bagi orang-orang yang tidak tahu. Kalau dia memiliki kesempatan. Jadi tidak ada pilihan. Kecuali berilmu dan beramal. Kan banyak yang bilang, sudahlah saya lebih baik tidak tahu menau. Saya tidak dapat daripada saya tahu, tidak bisa saya jalankan. Tidak ada pilihan, Anda harus tahu dan Anda harus jalankan. Kenapa? Tidak tahu Anda dan Anda pura-pura tidak tahu, itu menjadi sebab Anda diazab. Kenapa? Allah berikan kesempatan, tapi tidak engkau gunakan. Ya, berbeda dengan engkau tinggal di tengah hutan sana, tidak ada sedikit pun Anda mendengarkan Al-Quran, tidak ada Anda mendapati seseorang yang mengajak Anda ke agama Allah, maka Anda masuk ke dalam golongan orang ahli fatrah, orang-orang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Kalau Anda sudah tahu adanya Al-Quran, adanya para da'i, adanya para ustaz, tapi tidak tahu menau, maka siap-siap Anda diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masuk dalam firman Allah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak tidak beribadah kepadanya. Nanti ada ayatnya, insyaallah setelah salat Isya akan kita sampaikan.
Kita istirahat dulu, kita salat dulu. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal adzan.